Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah hari ini tanggal 23 Februari 2021 kita belajar tema 7 subtema 1 PB6 mata pelajaran SBDP mengenai tanda tempo, yaitu tanda tempo sedang. Nanti ibu jelaskan sekilas dan ibu akan memberikan contoh lagu dari tanda tempo sedang. Lalu bahasa Indonesia mengenai karangan non-fiksi, yaitu contohnya autobiografi. Ibu akan menjelaskan ulang kembali ya nak ya. Nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan video penjelasan ibu berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, dan kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami masih melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami ya Tuhan, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami ya Bapa, dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu ya Tuhan Yesus. Begitu juga orang yang kami sayangi. Tuhan Yesus yang baik, hingga saat ini COVID-19 belum selesai. Kami mohon ya Bapa, segerakanlah pulihkan negara kami agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satunya itu belajar di sekolah Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Bapa hingga saat ini bagaimana keadaan sekolah kami. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami. Jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan, karena itu adalah rumah kedua kami, tempat di mana kami mendapatkan ilmu ya Bapa. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran SBDP mengenai jenis tanda tempo sedang. Nah, tanda tempo sedang ini artinya irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang, yang artinya itu tidak cepat dan tidak lambat ya. Nah, tanda tempo sedang ini memiliki 4 jenis. Yang pertama moderato yang artinya sedang. Lalu yang kedua allegro, moderato yang artinya sedikit lebih cepat daripada moderato. Lalu C, andante yang artinya perlahan-lahan. Lalu andantino yang artinya perlahan-lahan akan tetapi lebih cepat daripada andante. Itu dia. Lalu nanti ibu akan memberikan contoh bagaimana menyanyikan lagu dengan tanda tempo sedang ya, yang berjudul lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Selamat menyaksikan, ibu harap kamu dapat memahaminya dan mengikutinya dengan baik ya. Satu bahasa
akan menjelaskan materi autobiografi. Ibu akan menjelaskan kembali. Autobiografi itu biografi yang ditulis oleh seorang tokoh tentang kehidupannya dan tentang perjalanan hidup yang dilaluinya. Nah, maksudnya di sini autobiografi ini kita membuat karangan perjalanan hidup kita sendiri. Kita yang menulis peristiwa atau kehidupan kita. Itu dia autobiografi ya. Kalau dia biografi kan kemarin kita menulis perjalanan hidup orang lain. Tapi kalau dia autobiografi, kita yang menulis perjalanan hidup kita. Itu dia autobiografi ya. Lalu selanjutnya tujuan autobiografi. Yang pertama memperkenalkan diri sendiri dengan lengkap. Nah, tujuan kita membuat autobiografi itu kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, bagaimana diri kita secara lengkap, itu maksudnya. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran dan juga kisah-kisah inspiratif. Nah, kita membuat autobiografi tujuannya agar si pembaca tadi mengikuti kita kan sebagai contoh hal-hal yang positif, yang baik untuk menjalani hidupnya. Misalnya kita mempunyai prestasi yang bagus, lalu pendidikan yang bagus. Nah, ketika orang lain membaca autobiografi kita, mereka terpacu, termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Itu dia. Yang ketiga, bahan pencitraan seseorang. Maksudnya menunjukkan diri kita yang baik, hal yang baik. Itu ya maksudnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri autobiografi. Yang pertama, suatu autobiografi merupakan suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Nah, tadi sudah ibu jelaskan pada pengertian. Lalu yang kedua, autobiografi sering sekali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri. Memang sudah pasti karena dari penjelasan autobiografi itu kita membuat perjalanan hidup kita dalam bentuk karangan ya. Lalu yang ketiga, autobiografi juga bisa menampilkan informasi yang sifat positif saja. Nah, tadi pada tujuan tadi kita membuat autobiografi tujuannya apa? Supaya pembaca tadi terpacu melihat perjalanan hidup kita yang positif, yang baik-baik, punya prestasi, lalu dalam bidang pendidikan kita bagus, lalu kita mempunyai karya, itu dia. Lalu yang keempat, autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang telah dilakukannya selama ia hidup. Itu ciri-cirinya. Dia bisa mengambil hikmah, pelajaran yang berharga yang ada di dalam hidupnya. Nah, itu berhubungan tadi yang ibu berikan pada tujuan autobiografi. Nah, selanjutnya struktur, kerangka, bagian-bagian membuat autobiografi. Yang pertama sekali kita harus membuat profil kita, memperkenalkan diri kita, kita lahir di mana, tanggal lahir kita berapa bersaudara, orang tua kita, itu dia. Yang kedua, pendidikan. Awal sekali misalnya kamu latar belakang pendidikan kamu dari TK atau SD, itu dia. Yang ketiga, prestasi apa saja yang kamu dapat baik itu dari bidang pendidikan, misalnya juara, lalu ketika kamu ikut lomba, itu prestasi ya. Lalu pekerjaan, kalau misalnya kamu ada pekerjaan apa yang sudah kamu miliki, tapi kalau belum ya tidak apa-apa. Lalu yang kelima, hasil karya apa saja yang pernah kamu punya. Misalnya, Bu, saya pernah membuat puisi. Nah, itu juga karya loh. Itu karya kamu juga. Boleh. Misalnya karya yang saya miliki adalah saya pernah membuat puisi yang berjudul ini. Pada saat itu saya memiliki tugas yang diberikan oleh guru saya membuat puisi dan itulah salah satu karya saya. Itu dia ya strukturnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh autobiografi ibu berikan. Ibu akan membacanya 2 paragraf saja ya. Namaku Muhammad Soleh dan biasa dipanggil dengan Soleh oleh orang-orang di lingkunganku. Aku sangat hobi membaca buku dan bermain basket serta lahir di kota Lampung di tanggal 1 Februari 1998 dari pasangan Sudarsono dan Siti Aminah. Kakakku bernama Arin yang telah menikah dan sekarang tinggal dengan suaminya di kota Banda Aceh
Aku juga mempunyai adik kembar laki-laki dan perempuan bernama Sani dan Siva yang baru berusia 6 tahun, dan seterusnya. Itulah contoh autobiografi yaitu si Muhammad Soleh tadi. Dia memperkenalkan dirinya dulu, lalu nanti bagaimana pendidikannya, lalu prestasi apa saja yang dia punya, lalu karya apa saja yang dia punya, atau kalau dia sudah punya pekerjaan, dia menyampaikan pekerjaannya. Itu dia nak ya. Sekilas tentang contoh autobiografi yang Ibu berikan. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk tugas yaitu SBDP praktik ya, kamu menyanyikan kembali lagu pada contoh tanda tempo sedang yang Ibu berikan tadi. Seperti biasa, seperti praktik untuk hari Senin ya. Kamu memakai pakaian sekolah, lalu buat pembuka dan penutupnya seperti yang Ibu berikan. Shalom anak-anak, shalom Ibu. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas praktik SBDP menyanyikan lagu apa judulnya, lalu dengan tanda tempo sedang. Lalu nanti di penutupnya kamu buat terima kasih Bu, Tuhan memberkati gitu ya nak ya. Terus oh ya, untuk SBDP kamu nyanyikan dengan tepat ya nak tanda temponya. Ibu harap kamu berlatih ya. Video dikirim itu hari Jumat ya, hari Jumat ya. Untuk tanda tempo sedang hari Jumat ya. Lalu bahasa Indonesia, kamu membuat autobiografi diri kamu sendiri ya. Autobiografi diri kamu sendiri ya. Itu bahasa Indonesia tulis tangan ya. Kamu buat sesuai dengan yang Ibu jelaskan ya. Itu saja. Demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu memahaminya. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.